Berita utama sepak bola hari ini. Malaysia buat laga tandingan FIFA Series untuk saingi tuan rumah Indonesia. Dikecam publik internasional, blunder fatal SEA Games rugikan Indonesia. Tak hargai bendera Indonesia, tuan rumah Thailand malah sambut hangat Vietnam. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Malaysia buat laga tandingan FIFA Series untuk saingi tuan rumah Indonesia. Malaysia sepertinya ada kecemburuan karena Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Dalam beberapa hari terakhir, percakapan tentang sepak bola Asia benar-benar seperti badai yang tidak berhenti bergerak ketika Malaysia muncul dengan pengumuman terbaru soal AFC Series. Sebuah proyek kompetisi baru yang sejak awal mereka dorong dengan percaya diri sebagai alternatif bagi negara-negara Asia yang ingin mendapatkan pertandingan internasional lebih banyak di luar agenda FIFA. Dan begitu kabar itu mencuat, seluruh kawasan tiba-tiba berputar dalam magnet perhatian karena publik menunggu siapa saja negara besar yang akan masuk terlebih dahulu. Namun realitas justru berjalan ke arah yang berbeda ketika tiga negara pertama yang mengonfirmasi keikutsertaan bukanlah raksasa Asia, bukan pula tim dengan peringkat menengah yang punya rekam jejak kompetitif stabil, melainkan Bangladesh, Brunei, dan Timor Leste. Dan pengumuman itu langsung menjadi bahan pembahasan besar yang merembet kemana-mana. Publik merasa bahwa kemunculan tiga negara tersebut mengubah citra awal turnamen dari proyek yang sempat dianggap punya potensi kuat untuk menarik perhatian negara besar menjadi turnamen yang saat ini terlihat seperti ruang kesempatan bagi negara-negara yang ingin mencari jam terbang sebanyak mungkin. Seluruh reaksi itu muncul begitu cepat hingga dalam hitungan menit komentar-komentar skeptis, candaan ringan, debat serius, dan analisis panjang memenuhi kolom komentar di berbagai platform, mulai dari TikTok, X, Facebook, hingga forum sepak bola internasional. Banyak yang menilai bahwa langkah Bangladesh sebagai negara pertama yang bergabung menciptakan momentum yang tidak selaras dengan ekspektasi awal publik. Padahal Federasi Bangladesh sendiri menyampaikan bahwa mereka melihat AFC Series sebagai peluang besar bagi pemain mereka untuk merasakan pertandingan dengan intensitas internasional yang lebih teratur. Namun bagi publik luas, terutama di Asia Tenggara, nama Bangladesh terlanjur menjadi bagian dari konteks sosial tertentu yang sering dijadikan bahan candaan. Karena itu wajar jika reaksi yang muncul penuh dengan gurauan yang bukan bermaksud menghina, tetapi lebih seperti humor sosial yang sudah melekat lama. Lalu ketika Brunei ikut bergabung sebagai peserta kedua, situasinya tidak menjadi lebih tenang. Brunei selama bertahun-tahun dikenal sebagai negara dengan performa sepak bola yang sangat menantang, sering menerima kekalahan besar, dan memiliki ranking FIFA yang berada di area paling bawah. Kehadiran mereka semakin memperkuat persepsi bahwa AFC Series pada tahap awal ini belum mampu menarik perhatian negara yang lebih kuat. Dan setelah itu, Timor Leste muncul sebagai negara ketiga yang menyatakan siap ikut. Sebuah langkah yang bagi mereka sudah sesuai jalur pembangunan sepak bola nasional karena mereka memang sedang mencari kompetisi yang bisa memberi pengalaman rutin bagi pemain muda mereka. Namun bagi publik luas, terutama pecinta sepak bola dari kawasan Asia Timur hingga Timur Tengah, daftar peserta awal yang terdiri dari tiga negara dengan ranking rendah tersebut membuat muncul pertanyaan besar tentang arah dan kualitas turnamen ini. Sementara, perhatian publik yang sebenarnya menunggu kabar dari negara besar seperti Iran atau Rusia justru dibuat menunggu lebih lama. Dua negara itu masih belum memberikan kepastian. Penundaan itu memicu pembahasan baru yang memanjang karena Iran, dengan ranking 20-an dunia, harus berhitung matang apakah masuk ke turnamen dengan lawan berperingkat jauh lebih rendah tidak akan merugikan posisi mereka di ranking FIFA. Satu hasil imbang saja dapat membuat perhitungan poin mereka terguncang. Sementara Rusia yang saat ini berada dalam situasi kompetisi terbatas akibat sanksi FIFA dan UEFA tetap membutuhkan jaminan jelas bahwa mereka tidak akan tampil dalam turnamen yang kualitasnya tidak terarah. Ketika melihat peserta awal yang masih jauh dari level ideal, mereka memperlambat keputusan untuk memastikan bahwa semua faktor teknis sudah logis dan aman. Situasi ini semakin menarik ketika federasi-federasi kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar, dan Arab Saudi tidak menunjukkan respons cepat. Publik mulai bertanya-tanya apakah AFC Series akan berkembang menjadi sesuatu yang benar-benar besar atau justru berhenti sebagai kompetisi yang hanya diikuti oleh negara-negara yang membutuhkan ajang pembuktian tanpa tekanan. Malaysia mencoba menjelaskan bahwa AFC Series bukan soal ranking atau popularitas, tetapi soal semangat kebersamaan dan perluasan ekosistem pertandingan di Asia. Sebuah penjelasan yang terdengar diplomatis, namun di mata publik tidak cukup untuk meredam interpretasi mereka yang melihat fakta bahwa tiga peserta awal berasal dari posisi paling bawah di daftar ranking Asia.
karena itu narasi negatif semakin bertambah panjang. Komunitas pecinta sepak bola yang memperhatikan reputasi, prestase, dan persaingan level atas melihat turnamen ini sebagai proyek yang masih sangat jauh dari kategori prestisius. Namun di sisi lain ada juga suara yang melihat ini sebagai peluang baru bagi negara-negara kecil yang selama ini tidak punya panggung kompetitif stabil. Mereka melihat AFC Series sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas secara bertahap. Dari sini terlihat jelas bahwa AFC Series berada di area abu-abu antara harapan besar dan keraguan masif. Drama ini masih berjalan meski pertandingan belum dimulai. Seluruh pembicaraan yang terjadi, mulai dari candaan ringan hingga analisis serius, membuat publik semakin penasaran apakah turnamen ini akan berkembang menjadi sesuatu yang solid atau justru menjadi contoh proyek besar yang tersandung oleh ekspektasi. Malaysia masih menunggu negara besar untuk bergabung. Namun kenyataannya, negara-negara dengan ranking rendah yang bergerak lebih cepat. Dan itu membuat seluruh Asia menoleh bersama-sama, mengamati perkembangan ini seperti menyimak sebuah eksperimen sepak bola yang jalan ceritanya masih berubah setiap hari. Dikecam publik internasional, blunder fatal SEA Games rugikan Indonesia. Kesalahan fatal yang berulang ini bukan hanya sekadar persoalan desain grafis atau human error kasual, namun punya implikasi besar terhadap citra profesionalitas Thailand sebagai tuan rumah penyelenggara. Dalam standar event multinasional, terutama yang melibatkan simbol nasional seperti bendera, satu kesalahan kecil saja dapat dimaknai sebagai bentuk ketidakhormatan. Itu sebabnya gelombang kritik yang muncul tidak hanya datang dari kalangan penggemar, tetapi juga pemerhati olahraga serta analis media. Mereka menilai, jika panitia gagal melakukan pengecekan sederhana terkait simbol negara, maka akan timbul pertanyaan besar mengenai kualitas persiapan keseluruhan SEA Games 2025. Apalagi, SEA Games merupakan ajang bergengsi di Asia Tenggara, menjadi titik kebanggaan nasional, serta menjadi sorotan internasional karena sering disandingkan dengan Asian Games dalam konteks atmosfer persaingan antar negara. Jika dicermati lebih jauh, insiden ini berpotensi memengaruhi psikologis pemain serta supporter. Simbol negara bukan sekadar elemen grafis, melainkan representasi jati diri dan identitas bangsa. Indonesia, sebagai negara dengan basis supporter besar dan fanatisme tinggi, sangat menjunjung martabat simbol negaranya. Makanya reaksi keras netizen Indonesia muncul secara spontan dan luas, karena mereka menganggap kesalahan tersebut tidak bisa lagi dikategorikan kelalaian normal, tetapi sesuatu yang mencederai kehormatan negara. Publik mencurigai bahwa ini dilakukan dengan sengaja untuk memancing polemik dan memanfaatkan viralitas demi eksposur, mengingat tren media modern sering memanfaatkan kontroversi demi traffic. Sentimen ini semakin kuat ketika melihat komentar-komentar dari netizen yang menilai bahwa hal serupa tidak pernah terjadi saat Thailand terlibat dalam event dengan kelas lebih tinggi seperti Asian Games. Kritik paling tajam muncul dari pengamat komunikasi visual yang mengatakan bahwa tugas panitia bukan hanya memproduksi desain, tetapi memastikan validitas informasi yang termuat di dalamnya. Itu berarti harus melalui tahapan quality control berlapis. Jika sistem pengecekan serius diterapkan, maka mustahil terjadi kesalahan berulang dalam interval kurang dari 1 bulan. Dalam konteks ini, panitia SEA Games Thailand kini berada dalam posisi serba salah. Jika mereka diam, publik menganggap tidak bertanggung jawab. Jika mereka membuat klarifikasi tanpa tindakan nyata, maka reputasi mereka semakin turun. Satu-satunya langkah ideal ialah memberikan permintaan maaf resmi, menjelaskan akar masalah, dan melakukan audit internal agar insiden tidak terulang jelang hari pelaksanaan. Keterlambatan perbaikan akan semakin memperkuat narasi bahwa penyelenggara tidak siap mengangkat standar event. Tekanan eksternal pun mulai terasa, terutama karena partisipasi publik dalam SEA Games bukan hanya pada fase kompetisi, tetapi juga proses persiapan. Masyarakat Asia Tenggara kini saling terhubung lewat media sosial. Kesalahan yang semula hanya terlihat di situs resmi kini viral secara masif, menembus batas negara, dan menciptakan opini bersama. Inilah yang dianggap publik paling merugikan Indonesia, karena nama Indonesia ikut terseret dalam blunder besar meski tidak melakukan kesalahan apapun. Lebih jauh lagi, hal ini berpotensi memengaruhi mental pemain Indonesia, terutama di cabang futsal dan sepak bola wanita yang harus berhadapan langsung dengan Thailand dalam atmosfer kompetisi yang sangat ketat. Kesalahan simbolik dapat berdampak pada pemaknaan emosional pertemuan kedua negara. Bagi Federasi Indonesia, PSSI, insiden ini mungkin akan memicu respons diplomatis, sekurang-kurangnya berupa permintaan klarifikasi resmi. SEA Games bukan kompetisi ecek-ecek. Reputasi federasi, kehormatan negara, serta persiapan psikologis atlet ikut dipertaruhkan.
Pada akhirnya, publik Indonesia berharap agar panitia SEA Games Thailand segera memperbaiki kesalahan ini secara sistemik, bukan sekadar permintaan maaf seremonial. Transparansi, evaluasi, dan kontrol kualitas harus jadi langkah nyata sebelum kick-off kompetisi. Apabila tidak, SEA Games 2025 akan dikenang bukan karena prestasi, tetapi karena kontroversi. Dan itu akan menjadi catatan gelap dalam sejarah olahraga Asia Tenggara. Gelombang reaksi internasional yang semakin memanas kemudian menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan panitia SEA Games 2025 secara keseluruhan. Para pengamat olahraga menilai bahwa kekeliruan bendera bukan hanya sekadar salah teknis kecil, melainkan indikator minimnya quality control dalam penyusunan materi visual resmi. Sejumlah jurnalis asing bahkan menyebut bahwa kesalahan seperti ini bisa berdampak diplomatik, terlebih ketika menyangkut simbol negara yang memiliki nilai representatif dan kehormatan nasional. Banyak diplomat, pemerhati hubungan internasional, serta akademisi budaya menilai bahwa bendera bukan hanya simbol grafis, tetapi juga bagian dari identitas negara yang harus diperhatikan secara serius, terutama pada ajang multinasional. Kekecewaan juga mengarah pada aspek transparansi. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin tim produksi grafik SEA Games tidak memiliki mekanisme verifikasi berlapis. Padahal ajang sebesar SEA Games biasanya bekerja sama dengan tim teknis, tim administratif, bahkan konsultan desain. Para pengamat menilai hal ini membuka kemungkinan kurangnya koordinasi antar departemen, minimnya pelatihan teknis kepada staf, serta keputusan penyelenggara yang tampak terburu-buru hanya demi mengejar deadline publikasi. Kesalahan ini diperparah karena bersifat berulang, seolah-olah panitia tidak belajar dari insiden sebelumnya. Di sisi lain, reaksi publik Indonesia membawa dimensi baru. Banyak warganet yang merasa kesalahan ini bukan murni kelalaian, tetapi tampak seperti provokasi yang dapat memicu reaksi emosional dari masyarakat. Ada yang menilai kesalahan terjadi di cabang futsal saja, ada yang menilai kesalahan terlihat berulang bahkan dalam cabang sepak bola wanita. Narasinya berkembang dari sekadar kesalahan teknis menjadi isu yang mempengaruhi sentimen nasionalisme. Komentar pedas pun terus bermunculan, menggambarkan ketidakpuasan yang masif dan tidak mudah diredam begitu saja. Warganet Indonesia menilai bahwa pada event sebesar SEA Games, panitia seharusnya memprioritaskan presisi dan profesionalitas, sebab kesalahan tersebut mencerminkan citra negara tuan rumah. Tekanan pun datang dari pihak luar Thailand, terutama dari Vietnam. Media-media Vietnam dalam beberapa hari terakhir menyoroti bahwa Thailand sebagai tuan rumah seharusnya menjadikan ajang ini sebagai momen prestise, bukan momen kekacauan yang mengundang tawa sinis. Mereka mengingatkan bahwa insiden 28 Oktober yang dianggap telah diselesaikan justru berulang kembali dalam bentuk baru, menambah daftar panjang deretan kekeliruan. Bahkan sebagian jurnalis Vietnam menganggap bahwa kesalahan ini bisa berpengaruh terhadap hubungan-hubungan antar federasi bila tidak segera diluruskan dengan permintaan maaf resmi. Sementara itu, di kalangan internal panitia SEA Games, kekhawatiran bahwa citra Thailand akan tercoreng semakin besar. Menurut sejumlah sumber internal yang dikutip media Asia Tenggara, panitia kini mulai mempertimbangkan untuk membuat standar baru proses verifikasi desain grafis, penataan publikasi jadwal, dan pelibatan tim independen untuk mengecek simbol resmi negara. Namun sejauh ini belum ada rilis resmi atau tindakan konkret yang dipublikasikan secara terbuka. Analisis para pengamat juga menyinggung aspek digitalisasi yang menjadi tantangan tersendiri. Dalam era media sosial yang serba cepat, kesalahan visual sekecil apapun dapat langsung menyebar dan viral. Ketika publik menganggap panitia tidak serius, reputasi tidak hanya hancur secara lokal, tetapi juga regional bahkan global. Dengan semakin dekatnya jadwal pembukaan SEA Games, banyak pihak berharap panitia mulai berbenah dan melakukan audit besar-besaran agar kesalahan serupa tidak terulang. Dari sudut pandang olahraga, insiden salah bendera ini mesti dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu fokus tim nasional peserta. Indonesia dan Vietnam masuk dalam kategori negara dengan jumlah supporter digital terbesar di Asia Tenggara. Ketika kesalahan visual menyangkut identitas mereka, otomatis fokus publik bergeser dari performa tim ke drama non-teknis. Hal ini dapat mengganggu atmosfer persiapan atlet yang seyogianya dipusatkan pada latihan, strategi, dan performa. Tidak hanya itu, sponsor dan partner komersial pun ikut terpengaruh. SEA Games adalah ajang komersial besar yang melibatkan televisi, brand pakaian olahraga, mitra komersial nasional, dan multinasional. Ketika reputasi ajang tercoreng oleh kesalahan mendasar seperti ini, pihak sponsor memiliki hak untuk mempertanyakan apakah panitia bekerja dengan standar profesional yang dapat melindungi citra brand mereka. Kini, banyak pihak di Indonesia berharap adanya pernyataan resmi berupa permintaan maaf ditambah jaminan bahwa kesalahan seperti itu tak akan terjadi saat event berlangsung. Bagi publik Indonesia, SEA Games bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga ajang kebanggaan nasional.
Dengan kondisi psikologis publik yang sudah terkatalisasi oleh kontroversi, panitia Thailand harus bertindak cepat agar kemarahan massa tidak berubah menjadi sentimen anti-SEA Games. Yang jelas, dunia terus memantau. SEA Games 2025 bisa menjadi ajang yang spektakuler atau justru penuh sorotan buruk, semua bergantung pada bagaimana panitia merespons situasi yang telah mereka ciptakan sendiri. Tak hargai bendera Indonesia, tuan rumah Thailand malah sambut hangat Vietnam. Insiden salah penempatan bendera yang merugikan Indonesia baru saja terjadi, tetapi suasana berbeda justru terlihat ketika Vietnam mendarat di Thailand. Momen penyambutan hangat yang diberikan pihak tuan rumah seolah memperlihatkan prioritas dan perlakuan berbeda bagi delegasi tertentu. Tidak hanya sekadar ramah tamah biasa, tapi atmosfer penyambutan bagi tim Vietnam terasa begitu terencana, rapi, dan penuh kehormatan. Hal ini tentu kontras tajam dengan bagaimana panitia masih saja membuat kesalahan fatal terkait bendera Indonesia beberapa jam sebelumnya. Sejak tim U22 Vietnam memasuki area kedatangan Bandara Internasional Suvarnabhumi, satu demi satu prosedur protokoler tampak telah disiapkan. Mulai dari pemberian karangan bunga, sambutan verbal penuh penghormatan, hingga jalur transportasi khusus, semuanya mengesankan bahwa Thailand tidak ingin mengecewakan tamu dari negeri tetangga tersebut. Bahkan ketika rombongan tiba, pihak kedutaan Vietnam dan perwakilan panitia langsung turun tangan memastikan semua anggota tim merasa dihargai. Mereka memfasilitasi pengambilan barang bawaan tanpa hambatan agar tim bisa cepat menuju hotel dan beristirahat. Sementara itu, di sisi lain, publik Indonesia justru dibiarkan menelan pil pahit. Bagaimana mungkin tuan rumah event sekelas SEA Games bisa mengacaukan identitas nasional negara peserta, terutama bendera Indonesia, simbol yang sangat sensitif dan sakral? Reaksi publik tanah air pun memuncak. Warganet Indonesia mempertanyakan apakah tindakan ini murni kelalaian atau justru disengaja. Apalagi insiden seperti ini sudah terjadi sebelumnya, dan fatalnya bukan sekali dua kali. Sementara Vietnam disambut bak tamu kehormatan, Indonesia seperti tidak mendapatkan bentuk penghargaan dasar. Itu sebabnya reaksi publik menjadi masuk akal. Kalau panitia dapat menyusun rencana sambutan begitu matang untuk Vietnam, mengapa mereka tidak mampu melakukan pemeriksaan grafis sederhana yang melibatkan bendera peserta lain? Perbandingan ini menimbulkan dugaan adanya standar ganda dalam perlakuan tuan rumah. Situasi semakin menarik karena SEA Games 2025 bukan hanya kompetisi olahraga semata, melainkan juga cerminan hubungan diplomatik, citra internasional, serta profesionalisme negara penyelenggara. Thailand sebagai tuan rumah jelas ingin mendapat pengakuan atas kesuksesan penyelenggaraan. Namun jika kesalahan teknis dan perlakuan tidak proporsional terus berulang, yang didapat bukanlah apresiasi melainkan kecaman global. Media dari berbagai negara kini menyoroti kegagalan elementer organisasi SEA Games. Bukan hanya media Vietnam dan Indonesia, tetapi media netral pun mempertanyakan bagaimana panitia bisa sebodoh itu dalam urusan simbol negara. Tim U22 Vietnam sendiri terlihat percaya diri dan siap tarung. Dengan persiapan matang, dilengkapi 23 pemain berkualitas yang dipilih melalui seleksi ketat, mereka mengincar medali emas. Bahkan pelatih Kim Sang-sik menargetkan bukan sekadar tampil di semifinal, tapi masuk final sebagai simbol dominasi sepak bola Vietnam di kawasan Asia Tenggara. Mereka sadar betul bahwa saingan berat menanti, terutama Indonesia dan Thailand. Tetapi keyakinan itu hadir karena dukungan penuh dari federasi, fasilitas akomodasi yang layak, serta atmosfer positif yang didapat sejak mendarat. Bandingkan dengan Indonesia, tim Garuda Muda justru masuk ke wilayah yang serba kontroversial bahkan sebelum kick-off. Para penggemar Indonesia merasa harga diri bangsa seolah diturunkan oleh panitia. Identitas negara bukan sekadar logo teknis, tapi simbol kedaulatan. Ketika simbol itu salah ditampilkan, dampaknya jauh lebih besar dari sekadar kesalahan desain. Itulah mengapa warganet Indonesia memberikan respons keras. Mereka menilai ada unsur provokasi atau minimal kelalaian tingkat berat. Ironisnya, panitia Thailand justru memperlihatkan kemampuan protokoler tingkat tinggi ketika menyambut Vietnam, tetapi lengah dalam hal yang menyangkut simbol nasional Indonesia. Situasi ini menimbulkan spekulasi liar. Sebagian mengatakan panitia sengaja memancing isu viral agar SEA Games menarik perhatian. Namun mayoritas pencinta olahraga Indonesia menilai bahwa kelalaian berulang menunjukkan minimnya profesionalitas dan koordinasi yang buruk. Di balik semua kontroversi ini, tekanan besar kini tertuju pada jawaban resmi panitia SEA Games. Mereka tak bisa lagi sekadar meminta maaf ala kadarnya. Mereka perlu memberikan penjelasan logis, mengumumkan siapa yang bertanggung jawab, dan memastikan tidak ada lagi insiden serupa. Kegagalan memperbaiki citra penyelenggaraan dapat berdampak diplomatis dan menurunkan kepercayaan kepada Thailand sebagai tuan rumah multi-event dunia. Dalam waktu dekat, sorotan publik akan semakin tajam ketika SEA Games resmi dimulai. Bukan hanya performa atlet yang akan menjadi berita utama,
tetapi juga sejauh mana panitia dapat menebus kesalahan dan menunjukkan profesionalisme. Masyarakat Indonesia pantas mendapat perlakuan setara, apalagi Indonesia adalah salah satu kontestan penting dengan penggemar besar. Jika panitia ingin membawa SEA Games 2025 menuju sukses, mereka wajib memperbaiki kinerja, memperkuat pengawasan, dan menghormati seluruh negara tanpa kecuali. Meski Thailand sebagai tuan rumah mencoba menampilkan citra keramahan di hadapan delegasi Vietnam, sorotan terhadap perlakuan berbeda yang diterima Indonesia semakin mencolok. Publik menilai bahwa di saat Vietnam mendapatkan karpet merah, penyambutan yang terstruktur, serta dukungan diplomatik dari perwakilan pemerintah Thailand, Indonesia justru kehilangan penghargaan paling mendasar, yaitu penghargaan terhadap simbol negara berupa bendera merah putih. Dalam konteks diplomasi olahraga, simbol negara bukan sekadar gambar, melainkan representasi kehormatan, nasionalisme, martabat, dan hubungan bilateral. Maka tidak heran apabila aksi menukar bendera Indonesia dengan bendera Laos dianggap sebagai tindakan yang merendahkan kehormatan bangsa. Gelombang protes dari Indonesia pun semakin menguat, bukan hanya dari penggemar sepak bola, tetapi juga dari pakar komunikasi olahraga, jurnalis, dan pemerhati hubungan internasional. Mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin panitia acara multi-event sebesar SEA Games gagal melakukan pengecekan standar terhadap hal teknis sesederhana grafik bendera. Apalagi, kesalahan semacam itu telah terjadi berulang kali dan terus mengenai dua negara yang memiliki basis massa fanatik dan sangat peka terhadap isu kebangsaan, yaitu Vietnam dan Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa jika kesalahan terjadi sekali, mungkin itu kelalaian. Namun jika kesalahan terus berulang, maka itu tampak seperti pola yang tidak sehat, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ada motif kurang profesional di baliknya. Sementara itu, suasana di Thailand tampaknya sangat berbeda ketika tim Vietnam tiba. Sambutan begitu hangat diperlihatkan. Pihak bandara memberikan akses jalur khusus, perwakilan diplomatik menyapa langsung, karangan bunga diberikan kepada pelatih dan pemain, bahkan logistik tim membantu mereka membawa barang ke bus dengan cepat agar tetap menjaga ritme pemulihan atlet. Semua itu memberikan kesan bahwa Vietnam diperlakukan sebagai tamu istimewa yang mendapatkan pengalaman premium. Sikap Thailand tersebut menunjukkan adanya hubungan baik, koordinasi efektif, dan pendekatan diplomatis yang patut diapresiasi. Kontrasnya, publik Indonesia menilai bahwa untuk Indonesia perlakuan yang diberikan terasa dingin dan terkesan tidak profesional. Narasi yang berkembang di media sosial menyebut bahwa Thailand lebih memanjakan Vietnam, sementara Indonesia seolah diposisikan sebagai pihak yang kurang dihargai. Sentimen ini diperkuat oleh komentar bahwa bendera salah bukan kesalahan teknis biasa, ini simbol solidaritas yang diabaikan. Bahkan sebagian analis menilai, persaingan regional dalam cabang sepak bola putra secara tidak langsung membuat pengelolaan acara menjadi sensitif. Sebab Vietnam dan Indonesia selama beberapa edisi terakhir dikenal sebagai dua kekuatan utama yang sering memperebutkan posisi puncak di Asia Tenggara. Dalam konteks sport diplomasi, gestur sambutan dan gestur grafis bukan sekadar aksesori visual. Ia mampu memengaruhi persepsi, membentuk opini publik, dan mengubah hubungan antar negara. Jika simbol nasional tidak dihargai, hal itu bisa berpotensi memicu pertentangan psikologis peserta. Namun sebaliknya, sambutan hangat terhadap tim lain menambah bobot opini bahwa terdapat standar ganda. Tentu saja, Vietnam datang dengan target besar. Mereka merasa momentum kejuaraan kali ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Persiapan matang, pemilihan pemain berpengalaman, serta ambisi untuk meraih emas menggambarkan keseriusan mereka. Dengan fasilitas hotel yang dekat dari venue utama, kondisi lingkungan yang mendukung, serta keberadaan massa pendukung yang siap mengisi stadion, Vietnam tampak percaya diri. Namun hal inilah yang justru menjadi faktor sensitif bagi publik Indonesia, karena mereka merasa seharusnya Thailand memberi perlakuan serupa bagi Indonesia sebagai sesama peserta penting di kawasan. Di sisi lain, komentar warga Indonesia di media sosial semakin menunjukkan frustrasi dan rasa kecewa. Jika Indonesia bisa menyambut baik delegasi SEA Games saat menjadi tuan rumah, apakah Thailand tidak bisa melakukan hal yang sama? Begitu suara netizen yang kemudian menyebar luas. Mereka merasa tidak adil jika pada ajang internasional harus menghadapi ketidakakuratan simbol negara yang seharusnya dijaga kehormatannya. Hal ini menambah ketegangan emosional jelang pertandingan dan sekaligus menjadi motivasi besar bagi Indonesia bahwa pembalasan terbaik bukan melalui kata-kata, tetapi melalui performa gemilang di arena. Dalam situasi seperti ini, SEA Games bukan sekadar ajang kompetisi. Ia berubah menjadi arena diplomasi, arena harga diri nasional, arena pembuktian karakter tim, arena pertarungan mental, dan arena pembentukan narasi regional. Karena itu, apa yang dulu dianggap sebagai hal teknis kecil, kini menjadi isu besar yang mengguncang persepsi publik internasional.
Dan publik ini menanti apakah panitia SEA Games akan memberikan klarifikasi resmi, apakah mereka akan memperbaiki kesalahan teknis, dan apakah mereka akan memberikan perlakuan setara untuk setiap negara kontestan. Satu hal yang pasti, insiden ini membuat atmosfer persaingan semakin membara. Indonesia datang dengan misi kehormatan, sedangkan Thailand kini berada di bawah sorotan publik internasional. Drama ini belum selesai, dan para penikmat olahraga Asia Tenggara menanti bagaimana kelanjutannya di lapangan hijau. Sikap Thailand yang terkesan begitu ramah dan penuh penghormatan terhadap Vietnam ini semakin menyulut amarah publik Indonesia karena dianggap bertolak belakang total dengan perlakuan yang Indonesia terima. Warga Indonesia merasa harga diri bangsa seolah dipermainkan, terlebih karena kesalahan pemakaian bendera sudah bukan 1-2 kali terjadi, melainkan berkali-kali, sehingga sulit diterima sebagai kelalaian teknis semata. Sebagian warganet menilai bahwa Thailand sengaja memperlakukan Vietnam bak tamu kehormatan, sementara Indonesia tidak mendapatkan perlakuan yang setara meskipun sama-sama menjadi peserta resmi dalam ajang multi-event terbesar Asia Tenggara tersebut. Perlakuan istimewa itu mulai terlihat dari penyediaan jalur khusus untuk rombongan Vietnam di area imigrasi, pendampingan langsung oleh pihak diplomatik Thailand, hingga pemberian karangan bunga simbol penghormatan resmi. Sementara pada saat yang sama, insiden bendera Indonesia bahkan tidak ditindaklanjuti dengan permintaan maaf cepat dan jelas. Bagi publik Indonesia, perlakuan tidak seimbang ini memicu pertanyaan besar. Apakah Thailand memandang Vietnam sebagai mitra lebih penting daripada Indonesia? Apakah tuan rumah benar-benar menjaga asas sportivitas dan profesionalitas? Atau justru membiarkan sikap pilih kasih di balik layar? Kritik semakin keras karena untuk sebuah event sebesar SEA Games, seharusnya standar pelayanan, akurasi informasi, dan penghargaan terhadap simbol nasional berdiri di satu garis yang jelas dan adil bagi semua negara, bukan hanya satu atau dua. Di sisi Vietnam, sambutan hangat dari pihak tuan rumah tentu memacu semangat tim. Mereka berangkat dengan tekad kuat, keyakinan tinggi, serta mental yang terbentuk oleh tradisi kompetisi ketat. Pelatih Kim Sang-sik membawa pasukan muda yang sedang berada dalam fase puncak perkembangan, didukung kombinasi kedisiplinan khas sepak bola Korea dengan teknik dasar dan stamina tinggi para pemain asal Vietnam. Keyakinan bahwa mereka mampu berjuang memperebutkan medali emas bukan hanya retorika, tetapi bagian dari target realistis berdasarkan pencapaian tim-tim mereka di ajang sebelumnya. Namun di sisi lain, delegasi Indonesia menilai bahwa bentuk dukungan diplomatik yang begitu besar dari perwakilan Vietnam dan Thailand untuk Vietnam justru menegaskan bahwa tuan rumah gagal menjaga keseimbangan hubungan antar peserta. Di SEA Games, semestinya yang menjadi fokus bukan hanya satu negara saja, tetapi atmosfer penyambutan harus memberikan kesan positif, beradab dan profesional bagi seluruh kontingen. Respons publik Indonesia semakin memanas. Banyak komentar yang menyoroti bahwa seolah-olah Thailand ingin menunjukkan bahwa mereka lebih dekat dengan Vietnam dan mengabaikan citra Indonesia. Ada juga yang menyebut bahwa kesalahan bendera bukan hanya soal simbol, tetapi menyangkut penghormatan diplomatik, harga diri bangsa, dan kesiapan panitia menyelenggarakan event skala besar. Masyarakat Indonesia yang dikenal vokal dan reaktif ketika menyangkut martabat negara tentu tidak akan diam begitu saja. Media nasional juga mulai ikut menyoroti bagaimana proses pemeriksaan dan validasi bahan publikasi panitia terkesan tidak dilakukan dengan standar tinggi. Mengingat SEA Games adalah ajang yang disiarkan ke puluhan negara, kesalahan seperti ini bukan sekadar salah cetak, tetapi sesuatu yang berpotensi berdampak luas terhadap reputasi tuan rumah. Bahkan sejumlah analis menilai bahwa insiden berulang justru dapat dimanfaatkan pihak lawan sebagai alat perang psikologi untuk menurunkan moral tim peserta lain, termasuk Indonesia. Di sisi diplomasi, tekanan terhadap panitia SEA Games makin berat. Banyak pihak menilai mereka harus segera mengeluarkan klarifikasi resmi, bukan hanya melalui media lokal, tetapi melalui kanal internasional agar masalah tidak berbuntut panjang dan tidak memicu ketegangan antar negara peserta. Para pengamat juga menyarankan agar panitia segera menggelar sesi konferensi pers khusus untuk memastikan bahwa kesalahan tidak terjadi lagi, sekaligus menunjukkan bahwa komite penyelenggara punya integritas untuk mengakui kekeliruan mereka. Jika panitia tidak bergerak cepat, dampaknya bisa sangat luas, dari kepercayaan publik yang runtuh, hubungan bilateral yang tergores, hingga reputasi Thailand sebagai penyelenggara event regional berpotensi tercoreng. Lebih jauh, ASEAN sebagai kawasan bisa dipandang mengalami kemunduran dalam standar penyelenggaraan multi-event. Publik Indonesia berharap setidaknya ada pernyataan resmi yang memuat, permintaan maaf terbuka, penjelasan kronologis, langkah teknis perbaikan, serta jaminan tidak terulang lagi. Tanpa itu, kepercayaan akan tetap merosot dan atmosfer kompetisi yang seharusnya membangkitkan semangat sportivitas justru berubah menjadi kontroversi panjang. Namun yang tak boleh dilewatkan adalah semua pihak, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Thailand, sesungguhnya memiliki kepentingan besar agar SEA Games berjalan sukses.
Persaingan antar tim memang panas di lapangan, tetapi hubungan antar bangsa tetap harus berada dalam spirit persahabatan. Semoga insiden ini menjadi pelajaran bagi panitia untuk lebih profesional, dan semoga Indonesia tetap fokus mempersiapkan tim terbaik untuk mengharumkan nama bangsa, apapun sorotan negatif dari luar. Setelah kedatangan tim Vietnam itu menjadi sorotan besar, publik Indonesia semakin merasa bahwa ada standar ganda dalam penanganan tim peserta SEA Games di Thailand. Di satu sisi, Indonesia menjadi korban dari kesalahan simbol nasional, yakni salah penempatan bendera. Tetapi di sisi lain, Vietnam disambut dengan semacam protokol kehormatan seolah-olah mereka adalah tamu kehormatan negara. Muncul kesan bahwa Thailand memberikan perhatian khusus dan fasilitas ekstra kepada Vietnam, sementara minim sensitivitas terhadap kehadiran Indonesia yang secara reputasi dan kontribusi dalam sepak bola kawasan tidak bisa dianggap remeh. Kesan itu semakin kuat ketika beredar video pendek di media sosial memperlihatkan bagaimana tim Vietnam dikawal sejak keluar dari pesawat hingga menuju hotel. Mereka terlihat disambut penuh senyum, diberikan akses prioritas, dan dipastikan tidak ada hambatan birokrasi atau penundaan teknis sedikit pun. Bahkan, beberapa warganet dari Thailand yang menyaksikan langsung momen itu mengakui bahwa pengaturan sambutan tersebut berada pada level protokol resmi. Sebuah perlakuan yang jarang diterapkan pada tim-tim lain, termasuk tim raksasa Asia Tenggara seperti Indonesia. Di belahan lain, warganet Indonesia merasa bahwa ini bukan sekadar perbedaan tingkat penyambutan, tetapi menunjukkan masalah yang lebih dalam, penghormatan terhadap eksistensi nasional. Bendera adalah simbol martabat negara. Menempatkan bendera Laos untuk mewakili Indonesia adalah bentuk kekeliruan yang secara diplomatis tidak bisa dianggap sepele. Meski mungkin terjadi secara teknis, kali ini publik menilai terlalu banyak kesalahan kebetulan yang terjadi berulang-ulang hanya terhadap Indonesia. Maka muncul persepsi bahwa ini bukan sekadar kekeliruan desain grafis, tetapi masalah profesionalitas yang sangat buruk atau bahkan indikasi teledor yang terlalu berulang hingga tidak bisa dimaafkan. Menariknya, Vietnam sendiri mendapatkan perlakuan sebaliknya. Mereka diperlakukan nyaris sebagai tamu VIP. Bahkan sebelum memasuki hotel, perwakilan kedutaan Vietnam di Thailand sudah memastikan bahwa rombongan tim mendapatkan semua dukungan logistik yang diperlukan. Sedangkan untuk Indonesia, belum ada kabar mengenai penyambutan serupa. Bahkan setelah protes mengenai bendera salah tampil belum disikapi dengan bentuk permintaan maaf yang layak. Namun, situasi ini justru memunculkan aura mentalitas baru di kalangan para supporter Indonesia. Target mereka semakin jelas. Kalau dipandang sebelah mata di luar lapangan, pastikan di lapangan kita tampil membuktikan. Efek psikologis itu bisa berdampak besar ketika tim Indonesia bertanding nanti. Artinya, di balik kegaduhan simbol-simbol nasional dan diplomatik olahraga, lahir motivasi baru untuk tampil maksimal. Di satu sisi, tim Vietnam tiba di Thailand dengan persiapan matang, pelatih yang dihormati, dan sambutan yang hangat. Di sisi lain, Indonesia datang dengan energi pembuktian, mentalitas tempur, dan dukungan publik yang masih sangat besar. Ketegangan rivalitas tersirat sudah terasa, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Publik Indonesia menilai bahwa cara Thailand memperlakukan dua negara besar di Asia Tenggara ini justru bisa memicu atmosfer kompetisi yang jauh lebih panas. Persaingan bukan hanya dalam konteks medali, tetapi juga untuk menjaga gengsi dan wibawa nasional. Sementara itu, pelatih Kim Sang-sik dari Vietnam menyampaikan rasa optimis bahwa timnya akan memberi penampilan terbaik, memperebutkan medali emas dalam cabang sepak bola putra. Ia menyebutkan kesolidan tim, kesiapan pemain, dan dukungan publik sebagai modal kuat. Di pihak Indonesia, kendati tidak mendapatkan penyambutan istimewa layaknya Vietnam, tekad tetap tinggi. Publik Indonesia menyadari bahwa pembuktian terbesar bukan dalam protokol bandara, bukan dalam grafik bendera, tetapi di lapangan hijau. Yang menarik, beberapa analis sepak bola Asia menilai fenomena ini sebagai prekondisi atmosfer kompetisi. Artinya, sebelum kompetisi dimulai, tensi, psikologi, narasi media, dan persepsi publik sudah memainkan peran penting. Seringkali, ajang multi-event internasional tidak hanya diukur dari medali yang diperoleh, tetapi juga bagaimana martabat nasional, solidaritas publik, dan reputasi diplomatik terbentuk melalui momen-momen non-teknis seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia datang ke SEA Games bukan sebagai negara yang ingin dipuji, tetapi sebagai negara yang ingin membuktikan. Tekanan dari kekecewaan publik bisa menjadi energi besar, terutama bagi para pemain muda yang punya semangat tinggi. Pada akhirnya, publik menilai jika tidak dihargai simbol nasionalnya, biarlah Indonesia menghormati dirinya sendiri melalui kemenangan.